Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisin MT, reviewer dari Polimes, serta Dr. Agus Sahri ATDMT, akademisi dari PKTC dan dari Universitas NU ya, Nahdlatul Ulama ya, di Surakarta, serta para rekan-rekan dosen yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar hasil penelitian dosen. Untuk yang pertama ini adalah peneliti dari yang pertama adalah Pak Sutarjo SHMH, yang kedua anggotanya adalah Pak Dr. Agus Budi Purwantoro ATDMT, dan yang ketiga Pak Haji Setiawan SST MD MH, dan yang terakhir adalah Pak Rizal Dwi Fauzi dengan judul analisis dampak kebijakan PP 35 tahun 2023 terhadap pelayanan dan kinerja pengujian pada unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor atau PUBKB teraplikasi. Baik, untuk pelaksanaan seminar kali ini kami berikan waktu untuk paparan kurang lebih 15 menit dan sisanya 45 menit nanti dilakukan sesi tanya jawab bersama reviewer. Waktu total diharapkan adalah pada 1 jam sudah selesai. Demikian dari kami. Untuk selanjutnya kami persilahkan tim peneliti untuk memaparkan hasil penelitian yang kami persilakan. Ya, molor-molornya 1 jam kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas waktunya. Mohon izin Prof, mohon izin Bapak Dr. Agus Sahri, izin Pak Setia dan rekan-rekan sekalian, izin hadir bersama. Mohon izin menyampaikan hasil penelitian yang mana ketua timnya adalah Pak Tarjo. Kebetulan Pak Tarjo ini berhalangan hadir, karena itu diwakili oleh kami. Adapun judul dari penelitian kami adalah analisis dampak kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 terhadap pelayanan kinerja di pengujian kendaraan bermotor. Oke, jadi di dalam aturan ini banyak diberitakan di masyarakat bahwasanya sekarang mulai tahun 2024 pengujian itu sudah tidak dipungut biaya sama sekali. Telah diberitakan mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi mulai tahun 2024 tidak dipungut biaya sama sekali atau bebas biaya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka di sini ada pertanyaan, bagaimana sih kinerja yang terjadi pada saat perubahan aturan tadinya berbayar sekarang gratis, padahal mohon izin bahwasanya pengujian kendaraan bermotor ini sangatlah penting untuk menjaga keselamatan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang. Mohon izin Pak Agus Sahri, barangkali salah mohon koreksi tersebut. Gimana sih, bagaimana kalau kinerjanya akan turun kalau digratiskan? Di sini kami akan mengupas hal tersebut. Sementara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah
pajak retribusi daerah. Jadi uji kendaraan bermotor atau uji kir ini akan dihilangkan. Jadi uji kir yang digratiskan mempengaruhi pendapatan asli daerah pastinya, dan merupakan salah satu penyumbang PAD di daerah yang lumayan. Dan jika digratiskan ini, kemungkinan ya udah pastinya pendapatan daerah yang tadinya didapatkan dari uji kir ini akan hilang, atau Pemda atau seluruh Pemda di Indonesia akan mengalami kehilangan pendapatan dari komponen uji kir di masing-masing UPT. Nah, disinilah timbul pertanyaan, karena adanya gap antara yang sebelumnya bayar dan sekarang digratiskan, bagaimana sih kinerjanya? Jadi kita awalnya menyimpulkan bahwasanya jika uji kir ini digratiskan, merupakan pendapatan daerah ini mungkin akan berdampak pada pendapatan daerah dan kehilangan potensi daerah. Dan tapi di sisi lain diharapkan uji kir ini jika digratiskan, masyarakat menguji kendaraan itu lebih semangat karena gratis. Nah, di sini hipotesis-hipotesis yang muncul dari kelompok kami. Adapun rumusan masalah bagaimana dampak pendapatan asli daerah akibat kir digratiskan. Yang kedua, bagaimana sih pelayanan yang diberikan para penguji atau rangkaian UPT penguji tersebut jika uji kir itu digratiskan. Terus dampaknya gimana, respon dari masyarakat terhadap jika uji kir itu digratiskan. Untuk manfaat penelitian ini, mudah-mudahan penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan mengenai dampak yang dilakukan oleh pemerintah jika uji kir ini digratiskan di seluruh Indonesia, dan sekarang sudah digratiskan memang. Oke, ini penelitian sebelumnya. Oke, ini jadi kerangka konseptual kami berarti pelaksanaan survei, kita melakukan survei, kita melakukan studi literatur, terus identifikasi permasalahan, pengumpulan data dari primer dan sekunder. Adapun ada setelah itu kita analisis dan kita simpulkan. Metode penelitian yang kita gunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu pengambilan data di lapangan dan studi literatur dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan sumber data yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan studi literatur, bahan buku atau aturan dari pemerintah. Untuk jadwal penelitian, mulai dari awal Januari kita sudah menyusun proposal, terus mempersiapkan terus pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, penyusunan penelitian dan laporan penelitian. Oke, untuk tinjauan tentang aturan, jadi pajak di provinsi yang dipungut saat ini adalah pajak balik nama kendaraan, pajak alat berat, dan pajak air permukaan, dan meliputi pajak kendaraan motor. Dan di sini tidak tercantum aturan mengenai pengujian kendaraan bermotor. Dan kita juga melakukan korelasi sederhana untuk data tersebut. Untuk penelitian itu dilakukan di Kabupaten Kebumen, yang mana merupakan daerah yang jumlah kendaraan angkutan barang yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kebumen dalam angka sekitar 20.000 untuk wajib kir, dan memiliki lokasi yang cukup tinggi juga untuk kendaraan wajib uji ini, serta memiliki kebijakan penggratisan. Jadi Kebumen juga melaksanakan kebijakan penggratisan uji kir. Kalau teori uji kir seperti ini tidak perlu lagi dijelaskan.
untuk tinjauan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 1, Instruksi Presiden, terus Undang-Undang Nomor 22 pastinya Peraturan Republik Indonesia tahun 35 dan Peraturan Menteri Perhubungan PN 133 dan seterusnya. Nah, sekarang adalah dampak penggratisan uji kir terhadap pendapatan daerah. Jadi pendapatan kebetulan di Kebumen ini setiap tahunnya untuk terakhir tahun 2023 pendapatannya itu 507.468.140 rupiah. Jadi sejak diterapkan penggratisan uji kir, sudah hilang distribusinya atau pendapatan yang didapatkan dari kir tersebut. Penurunan ini mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah khususnya mencari sumber pendapatan alternatif lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Adapun mungkin melakukan efisiensi anggaran, meskipun pendapatan menurun, perlu adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dalam pengoperasian uji kir. Jadi pendapatannya menurun, tapi operasionalnya tetap dilaksanakan. Untuk dampak pelayanan uji kir sendiri, jadi pada penelitian ini juga mengevaluasi dampak penggratisan uji kir terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga meskipun layanan digratiskan. Ini disebabkan karena profesionalisme petugas. Sebagai pesan responden menyatakan bahwa petugas uji kir tetap menjaga profesional dan standar pelayanan yang tinggi. Pengamatan langsung menunjukkan bahwa prosedur pengujian ini tetap dijalankan dengan baik dan sesuai standar yang berlaku. Untuk kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pengguna layanan kir meningkat sejak penggratisan ditetapkan. Hal ini disebabkan karena akses lebih mudah, yang jelas sudah tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan. Untuk respon masyarakat terhadap penggratisan uji kir, pertama kesadaran dan partisipasi. Jadi kebijakan penggratisan uji kir ini meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara berkala dan menunjukkan peningkatan kendaraan yang uji sekitar 15%. Dan persepsi dari positif, jadi mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap penggratisan uji kir. Jadi mereka merasa kebijakan ini mendukung keselamatan jalan raya dan membantu meringankan beban finansial. Untuk teori korelasinya, jadi yang pertama korelasi antara uji kir dan pendapatan ini menunjukkan bahwasanya semakin luas kebijakan penggratisan maka berdampak pada semakin penurunannya dari PAD. Yang kedua, korelasi penggratisan uji kir dan kualitas pelayanan menunjukkan bahwasanya penggratisan uji kir ini tidak mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Berikutnya, korelasi penggratisan uji kir dan respon masyarakat menunjukkan bahwasanya kebijakan penggratisan uji kir meningkatkan respon positif dari masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, kebijakan yang dipertimbangkan oleh pemerintah yaitu diversifikasi sumber pendapatan. Jadi pemerintah daerah perlu mencari pendapatan alternatif karena mengalami penurunan PAD tersebut. Yang kedua, peningkatan efisiensi dalam operasional uji kir karena tidak atau mengurangi dampak negatif terhadap penurunannya dari PAD, maka penggunaan teknologi dan pelatihan dari petugas dapat membantu meningkatkan efisiensi. Yang berikutnya, meningkatkan kesadaran. Perlu adanya kampanye keselamatan terhadap pentingnya uji kir yang ditingkatkan kepada masyarakat melalui uji kir secara berkala meskipun layanan digratiskan. Kesimpulannya, penelitian ini mengkaji dampak penggratisan uji kir terhadap PAD
kualitas pelayanan dan respon masyarakat di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak negatif terhadap PAD, namun tidak mempengaruhi kualitas pelayanan. Respon masyarakat pun terhadap kebijakan ini sangat positif dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi uji kir. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efisiensi operasional untuk mengatasi penurunan PAD serta terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya uji kir. Penutup, penelitian ini mengkaji dengan dampak uji kir dan kebijakan penggratisan kir ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan keselamatan jalan raya dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Oke, mohon izin memutar video. Ya, ini suaranya tidak keluar, izin saya cari suaranya dulu. Ini dia. Jadi kami melakukan survei ke masing-masing pengguna uji di Kabupaten Kebumen. Kebetulan kami melakukan penelitiannya di Kabupaten Kebumen, rata-rata di poin keempat atau dia itu merasa puas dan nggak ada perubahan terhadap hubungan di Kabupaten Kebumen ini baik ya Pak ya, pelayanannya juga baik ya. Jadi kita menanyakan satu persatu. Sebelum dan sesudah nggak ada retribusi, ada penurunan kualitas pelayanan sama saja. Jadi oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersama dengan Pak Samarul. Nah, jadi beliau ini adalah masyarakat pengguna pengujian kendaraan bermotor. Gimana menurut Bapak secara global ini? Ya, Baik. Sebelumnya kan bayar ya Pak ya? ya sekarang Gratis. Ada nggak sih Pak setelah gratis itu ada penurunan pelayanan? Nggak ada. Biasa aja tetap ya Pak ya. Jadi sebelum dan sesudah bayar atau enggak pelayanan tetap sama ya Pak ya. Terima kasih Pak. Menurut Bapak pelayanan di Kebumen ini memang memiliki kualitas yang baik menurut konsumen di pasar. Yang menuju ini memang kita dengan Pak Sarno kita menanyakan tentang gimana sih kepuasan Pak Sarno ini sebagai masyarakat pada menguji. Gimana menurut Pak Sarno? Karena bertugas di sini gimana? Ya. Terus cepat ya. Terus nyaman juga ya kan? Aman nggak Pak menguji di sini? Aman ya. Kira-kira ada masukan? Baik Pak, mohon izin demikianlah pemaparan dari tim kami. Mohon masukannya untuk kesempurnaan penelitian kami. Terima kasih kami ucapkan. Ada tambahan Pak, mohon izin. Dari Pak Rusdi tidak ada tambahan. Demikian kami sampaikan.
kami kembalikan ke moderator kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Haji sudah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab dengan reviewer. Yang pertama kami persilahkan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Hussein MT untuk memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini. Monggo Pak Guru, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Pertama kami ucapkan selamat ya untuk Pak Arjo dan tim kita sampai ke proses ini. Ada beberapa hal yang ingin yang pertama pada waktu kita melakukan penelitian ya, tujuan itu jadi sangat penting karena pada waktu kita meneliti ya, kita tahu ada masalah, kemudian masalah itu kita akan coba untuk selesaikan ya, dan kemudian tujuannya adalah menyelesaikan masalah itu. Ada waktu saya lihat di sini ya, di laporan penelitian. Jadi tujuan itu sebenarnya ada beberapa level yang kita sebut dengan taxon problem. Jadi bisa kita lihat dari kata kerjanya. Nah, kalau kita lihat di sini itu kata kerjanya itu ada levelnya. Yang paling rendah itu adalah memahami, mengetahui. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan penelitian, kita nggak boleh menggunakan kata itu ya. Jadi kalau dilihat ini kan pertama kan mengetahui, kalau sudah tahu kan sudah selesai, tujuannya sudah sampai gitu. Nah, nanti dampak pikir, ya. Kemudian mengetahui dampak pelayanan, mengetahui dampak respon masyarakat gitu ya. Jadi sih kita harus lebih tinggi, paling nggak bisa kita nanti dengan analisa atau mungkin membandingkan jadi pra dan setelahnya gitu. Nah, itu mungkin masukan terkait dengan masalah tujuan. Sehingga nanti tujuan itu akan kita jawab dari metode. Ini untuk mencari untuk sampai ke tujuan itu kan kita bagaimana metodenya itu kan. Nah, tadi sudah dilakukan wawancara dan seterusnya. Nah, kalau hanya mengetahui ya jadi hanya wawancara saja. Tapi kalau menganalisa kita mungkin bisa membuat kuesioner. Saya nggak tahu apakah dalam metode ini ada kuesioner juga yang dianalisa atau enggak. Tapi saya belum lihat. Jadi kuesioner yang diberikan dan kemudian juga data yang ada dari kuesioner ya. Sehingga harapannya adalah dari kuesioner itu kita bisa tahu tidak hanya masyarakat itu menerima, tapi juga ada nggak dampak perubahan misalnya perilakunya, kemudian dampak dari tingkat kecelakaannya misalnya kan gitu. Dan lain sebagainya kan mungkin dari beberapa parameter yang diuji itu bisa kita cek gitu ya. Mestinya harapannya adalah dengan adanya kebijakan yang membebaskan dari pembayaran itu kan akan berdampak jumlah orang yang daftar semakin banyak. Itu kan bisa kita lihat antara sebelum pada waktu dia ada kebijakan bayar itu berapa jumlahnya dengan sekarang yang tanpa bayar itu berapa, peningkatannya berapa persen gitu. Nah, mungkin juga kita lihat juga dari dampak misalnya dari itu tingkat kecelakaan di safety misalnya. Dan bisa tanya kepada drivernya itu atau supirnya itu bagaimana setelah yang tadinya mungkin mobilnya nggak dikit sekarang jadi dikit kan gitu ya. Nah, itu kan mesti memberikan dampak yang positif ya. Nah, itu kan perlu analisa. Nah, itu kalau kita bisa membuat analisa yang lebih dalam ya, nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak B1 maupun dari Pak Ketua B3M ya, sehingga kemudian yang dihasilkan itu bisa lebih applicable gitu ya, sesuatu yang bisa diaplikasikan. Yang kemudian juga kalau kita mengaplikasikan, kalau itu kan dibaca oleh stakeholder ya, itu bisa tidak hanya teknis, tapi juga para supir itu bisa membuat kesadaran yang lebih baik lagi, sehingga dampak-dampak accident ya, kecelakaan bisa mungkin bisa
mungkin sedikit ya saran terus mungkin cerita kamu juga terkait dengan apa yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, langsung saja. Terima kasih Prof atas masukannya, luar biasa sekali masukan dari Prof. Yang pertama tadi mengenai tujuannya sangat penting. Terima kasih. Kita akan perbaiki Prof. Terima kasih. Terus tadi sudah dijelaskan mengenai taxonomy bloom. Taxonomy bloom. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita akan perbaiki sesuai dengan hal tersebut. Berikutnya menganalisis membandingkan. Oke, menjawab metode kuesionernya kita ada Prof. Izin nanti kita lampirkan. Terima kasih masukannya. Terus untuk dampak penurunan kecelakaan, Prof. Nanti mungkin ada penelitian selanjutnya. Kira-kira setelah betul yang disampaikan Profesor ini, setelah digratiskan kira-kira ada penurunan kecelakaan enggak? Jadi aturan ini efektif atau tidak? Mungkin itu ya Prof ya. Terima kasih Prof, itu jadi masukan kami untuk peningkatan tingkat kecelakaan sebelum dan sesudah. Oke, iya. Untuk yang setelah digratiskan lebih banyak yang menguji tadi belum kita lampirkan, cuma naik 15% Prof. Dan 15% untuk datanya kami belum lampirkan, siap nanti akan kami lampirkan. Tapi rata-rata yang naik itu angkutan pribadi, kalau angkutan umum cuma sedikit. Angkutan umum maksudnya angkutan yang dikeluarkan oleh angkutan umum itu peningkatan sedikit karena memang sudah kewajiban mereka. Tapi kalau untuk angkutan pribadi meningkatnya cukup 15% kalau kemarin saya kemarin mungkin karena harus ada tindakan hukum juga di lapangan. Tapi pernah saya tanya juga tapi tidak saya masukkan bahwa saya lebih efektif kalau ditindak di lapangan ada tilang, maka terkadang itu peningkatan yang uji itu lebih besar. Jadi karena ada penegakan hukum, jadi lebih peningkatannya lebih bagus. Kalau mengenai aturan penggratisan ternyata, tapi berapa persen peningkatannya kami juga belum kami teliti. Kalau terkait hukum penindakan, dampak penindakan di lapangan terhadap kenaikan pengujian kendaraan bermotor kami belum meneliti tersebut. Gitu. Intinya kami siap memperbaiki dan terima kasih Profesor atas masukannya. Demikian Pak Direktur, Pak Profesor. Mohon maaf ini mic-nya cuma 2 ya harus disahkan kemarin. Oke, sebelum ke ini sebenarnya profesornya pengujian ya, Pak Gusari ini ya. Sebelum ke sana ini saya harus jawab dulu mainannya. Jadi memang saya melihat permasalahan di pengujian atau uji berkala ini memang sekarang mengalami penurunan. Setelah digratiskan malah turun, beritanya tadi seperti itu ya, berita tadi malah turun gitu. Nah, apa yang membuat turun ini ya kita nggak tahu, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Gusari, fenomena apa yang digratiskan malah turun seperti itu, berita-berita yang ada. Menarik sekali. Oke, selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Agus Sahri untuk menanggapi terkait penelitian ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya akan tanyakan dulu, sebetulnya pengujian itu pekerjaannya pusat atau pekerjaannya kabupaten kota sih? Oke. Mohon izin Pak Dokter, jadi untuk saat ini ditaruh di kabupaten, jadi penguji-pengujinya pegawai dari kabupaten. Mohon izin.
Jadi sebenarnya yang benar itu pengujian itu kerjaannya pusat ya. Oh iya, seharusnya. Ya. Betul. Tapi sekarang di kabupaten Kerjaannya pusat, kemudian dikerjakan oleh kabupaten kota. Gitu. Nah mestinya biaya pemeliharaan perawatan untuk unit PKB itu mestinya ke pusat, jangan ke daerah. Karena itu memang pekerjaannya pusat. Kembalikan aja ke pusat. Kayak terminal tipe A, jembatan timbang gitu. Oh iya, sekarang Ya, kembalikan. Itu satu. Kemudian Anda ini fokusnya mau fokus ke penurunan kualitas output pengujian atau kualitas outcome pengujian. Rasanya beda ya. iya, siap. Jadi kalau outcome itu sudah tadi sudah merembet ke kecelakaan. Tapi kalau outputnya itu kan produk dari hasil pengujiannya. Jadi beda sekali. Siap. Jadi kalau kecelakaan itu sudah dipengaruhi banyak faktor, Iya, siap. bukan dari produk pengujian saja. Jadi itu maksudnya apa? Yang mau kamu fokuskan gimana dulu gitu. Iya, siap. Sebaiknya biar nggak melebar, sebaiknya di outputnya, jangan di outcome-nya. Karena outcome-nya itu nanti banyak pengaruhnya. Ada pengawasan di jalannya nggak jelas, ada odol gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menambahkan, Ya, jadi memang arahnya kita yang mikro dulu Pak. Jadi yang terkecil dulu ini dampak daripada pembebasan biaya uji ini. Ini sebenarnya kita mau mengamati terhadap kinerja SDM-nya. Jadi setelah tidak ada biaya, ini pelayanannya menurun atau tidak. Ya. Terus yang kedua, ini juga menyangkut ini masyarakat. Jadi minat daripada masyarakat dengan pembebasan biaya uji itu secara logika itu akan meningkat yang kendaraan yang diuji. Tapi itu yang diuji itu akan meningkat. Ya. Tetapi pada kenyataan juga tidak terlalu signifikan Pak. 15% saja. Jadi harusnya kan semua KPU yang tadinya tidak diujikan ini akan datang diujikan, tetapi hanya 15% peningkatan. kalau menurut saya dibisarkan aja keinginan konsumen, ya. Kemudian dengan kualitas ini maksud saya di pengujian, organisasi pengujian itu ada tupoksinya, ya. Tupoksi itu mengeluarkan job description dengan tugas. Anda menilainya dari sana sebetulnya, dari ulang tugasnya. Iya. Ya cuma nomor 3. Menilainya dari situ saja. Job description itu kan tetap ada. Nah, nanti soalnya di job description itu akan muncul ke pengujinya akan muncul SOP. Anda bisa melihat dari SOP-nya turun atau tidak. Soalnya SOP juga akan berubah kan di pengujian. Ya, Anda menilainya dari situ aja, jangan melebar keluar kalau kita nanti keluar akeh kalau banyak para beli. ya memang tadinya awalnya itu memang difokuskan ke ini Pak. Ya kinerja pelayanan itu maksudnya dalam pelaksanaan tupoksi nanti. Iya. Jadi tupoksi tersebut sesuai dengan pendapat masyarakat itu menurun atau tidak. Ternyata kan hasil wawancaranya itu kan tidak ada penurunan. Jadi melaksanakan pekerjaan seperti biasa, seperti pada waktu ada retribusi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau retribusi itu nggak
oleh pemerintah daerah ini kesulitannya kan terus untuk mencari ibaratnya biaya perawatan ini dari mana, seperti itu. Tapi ternyata kan berdasarkan penilaian ini masih tetap Pak, kinerjanya masih tetap bagus, alatnya juga berfungsi semua seperti itu. Ya mungkin karena ini kan masih baru kan. Ya. Kemudian yang seperti ini, kenapa pemilihannya di Kota Kebumen, tidak di kota besar Semarang atau Jakarta atau Jogja dan lain sebagainya? Apa pertimbangannya? Ini paling tidak nanti diberikan alasannya. Apa alasannya? Jadi untuk roadmap kami itu sebetulnya seluruh Indonesia Pak. Ya. Ya, kemarin tahun kemarin itu di Yogyakarta, mewakili provinsi Yogyakarta itu kami mengambil lokusnya itu di Sleman, pengujian Sleman. Kemudian yang kedua ini sebetulnya dari Yogyakarta kemarin akan ke NTB Pak. Namun karena keterbatasan yang ada, sehingga dipilih provinsi yang berdekatan dengan Yogyakarta. Akhirnya dipilihlah Jawa Tengah. Jawa Tengah di Kebumen Pak. Ya memang ini tidak harus di Kebumen sebetulnya, Ya. tapi random aja Jawa Tengah ini. Kebumen ini dipilih karena ya pertama sudah terakreditasi. Yang kedua ini ada perubahan signifikan dari SDM-nya Pak. Yang tadinya Kebumen ini ya terkenal mungkin pelayanannya agak kurang ini, tapi akhir-akhir ini ada peningkatan yang signifikan. Makanya kami tertarik ke sana. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu, resume-resumenya, kenapa milih itu, tolong ditampilkan. Siap. Ya, terima kasih Pak. Pak Adi nomor berapa? Nah, monggo kami dengar aja. 9 menit lagi. Oh 9 menit lagi Pak, monggo Pak. 9 menit lagi. Masih ada waktu. Masalahnya kaitan dengan masalah kecelakaan tol saya ngomong firnya Mas Diki dan itu outcome itu nanti lah itu. Yang penting output dulu. Jadi begitu selesai diuji, kualitasnya seperti apa? Ada standar kualitasnya. Gitu loh. Jadi jelas. Jadi nanti kalau sudah outcome nanti jalan dia mau lebih, dia apa, mau prank dan lain sebagainya itu sudah masalah lain lagi. Saya kira itu aja ya. Siap Pak, nanti kami revisi sesuai arahan daripada Bapak Dr. Sari. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti buat pertimbangan panitia selanjutnya. Baik, terima kasih. Tadi sudah tanggapan, masukan, saran dari para reviewer terhadap hasil penelitian dari timnya Pak Sutarjo ya. Oke, setelah ini nanti bisa direvisi dan setelah itu nanti bisa dikumpulkan dan diharapkan jangan lupa untuk mengingatkan aja untuk tim peneliti supaya hasil penelitian ini tidak hanya dikumpulkan dokumen, tetapi ada karya berupa jurnal. Nah, itu sih berupa jurnal disubmit, minimal yang terakreditasi SITA, baik SITA 1 ataupun ya mungkin sampai SITA 5 lah ya, sampai ke 6 seperti itu. Jadi di dalam kami mengingatkan aja di dalam kontrak kontrak penelitian itu memang ada klausul di samping laporan juga ada bukti submit di jurnal. Mungkin itu ada yang mau disampaikan dari tim peneliti sebelum kita akhiri.
kasih kami ucapkan kepada Profesor dan Pak Dokter selaku penguji dan menambahkan hal-hal yang kiranya penting dan kita akan perbaiki untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih kami ucapkan kepada moderator atas kesempatan pagi hari ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim peneliti 1, kita kasih aplaus. Ya, selanjutnya kami panggil tim kedua yang dikomandani oleh Dr. Setia Wijayata. Kami persilahkan tim kedua. Ya, tim 2 ini langsung dikomandani Pak Setia dengan judul pengembangan sistem pendingin sepatu rem atau brake shoe, rem trowel berbasis Peltier dengan memanfaatkan sistem bahan bakar minyak pada